Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang dimana tugas ini harus diupload ke YouTube dalam mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Oke, di sini saya mengambil judul yaitu perencanaan strategis sistem informasi menggunakan metode Word dan Paper. Studi kasus Berkah-Nisya Prin Bogor. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Denny Fatur Rahman. Saya jurusan Sistem Informasi, mahasiswa tingkat akhir semester 8 semester genap. Oke, pendahuluan. Di sini pendahuluan penerapan teknologi informasi atau TI dan sistem informasi atau SI saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap organisasi, baik itu bagi organisasi maupun perusahaan. Teknologi informasi dan sistem informasi dapat lebih meningkatkan kinerja pada bidang usahanya. Pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya yang baik diharapkan dapat memberikan nilai yang tambah. Dan dengan hadirnya SI/TI pada perkantoran dan perusahaan harus diimbangi juga dengan pengelolaan tata kelola SI/TI yang baik sehingga terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dengan strategi bisnis perusahaan tersebut. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, lanjut sekilas tentang Berkah-Nisya. Berkah-Nisya Printing merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan, berlokasi di Kota Bogor. Berkah-Nisya Printing didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan alat-alat percetakan yang canggih. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang karyawan Berkah-Nisya Printing, yaitu ternyata belum menerapkan SI/TI atau aplikasi guna keperluan perusahaan dan pakar IT dalam perusahaan masih terbatas. Aplikasi yang digunakan di setiap bagian pada perusahaan masih belum terintegrasi. Perencanaan strategi informasi pada Berkah-Nisya Printing adalah solusi yang baik guna mengembangkan usahanya yang di dalamnya terdapat bagian keuangan dan administrasi, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian pracetak, bagian cetak, serta bagian finishing. Oleh karena itu, Berkah-Nisya Printing memerlukan perencanaan strategi sistem informasi yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan terkait jenis metode Word dan Paper. Apa sih metode Word dan Paper? Nah, di sini ada metode ini, yaitu dapat menghasilkan usulan-usulan strategis yang mendukung perusahaan dan memiliki kerangka kerja yang jelas dan lebih cocok digunakan pada kondisi perusahaan saat ini. Tools yang digunakan untuk mendukung metode ini adalah analisis SWOT untuk menghasilkan strategis, usulan mengenai bisnis internal dan eksternal, value chain untuk mengetahui kontribusi terhadap fungsi bisnis perusahaan, strategi SI bisnis, execution strategi growth untuk menentukan portofolio aplikasi sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja. Oke, selanjutnya ruang lingkup pengusahaan. Di sini ada cakupan permasalahan, yaitu belum menerapkan SI atau TI atau aplikasi guna keperluan perusahaan dan pakar IT dalam perusahaan masih terbatas sehingga aplikasi yang digunakan di setiap bagian pada perusahaan masih belum terintegrasi. Gitu. Oke. Kebatasan penelitian hanya mengacu pada penerapan rencana strategi informasi. Jadi di sini itu kita cuma mengacu kepada penerapannya saja gitu. Nah, nanti rencana hasilnya yaitu yang didapatkan penelitian hanya mengacu pada penerapan rencana strategi informasi juga gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tahapan metodologi versi Word dan Paper. Pertama, itu ada analisis lingkungan bisnis internal. Teman-teman bisa lihat di bawah sebelah kiri, yaitu apa sih analisis lingkungan bisnis internal? Itu yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini. Misalnya nih, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai bisnis organisasi. Selanjutnya, tahapan selanjutnya itu analisis lingkungan bisnis eksternal, yaitu yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Lalu meningkat ke tahapan selanjutnya itu adalah analisis lingkungan SI internal. Di sini pengertiannya itu yang mencakup kondisi SI atau TI organisasi dari perspektif bisnis saat ini. Bagaimana tantangannya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SI/TI yang ada saat ini. Lalu ke tahapan terakhir, yaitu adalah analisis lingkungan SI/TI eksternal, yaitu yang mencakup tren,
teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta pengoneksi oleh kompetitor dan pelanggan atau pemasok. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada strategi tahapan keluar yang bertujuan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategi STTI. Di sini strategi bisnis, di mana yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan gitu. Terus selanjutnya ada strategi TI yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan juga untuk mencapai sasaran gitu. Terus selanjutnya ada strategi manajemen gitu. Oke, kita ke tahapan penelitian. Di sini ada identifikasi masalah, studi literatur, ada pengumpulan data, analisis data dan penulisan. Oke, selanjutnya langsung ke proses analisis menggunakan metode. Di sini ada empat proses analisis, yaitu analisis lingkungan internal bisnis, analisis lingkungan eksternal yaitu bisnis organisasi, lalu menentukan strategi atau strategi menggunakan MC Forlan strategi GERD, terus dan terakhir itu adalah penyusunan usulan pada pengembangan aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasannya. Berikut penyusunan strategi informasi pada berkah siap untuk menggunakan metode Watt dan Pepper. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait analisisnya. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di sini. Ini tabel hasil analisis SWOT. Kita contoh ambil di bagian atas. Kekuatannya misalnya memiliki SOP yang sudah jelas, mesin percetakan sudah memadai, tenaga kerja profesional, tapi masih ada pengalaman, misalnya mesin sampai belum ada, infrastruktur IT tidak memadai, belum menggunakan sistem informasi. Nah, di sini contoh peluang dari analisis SWOT yaitu pasar marketing yang luas, terbukanya peluang ekspor, dan strategisnya apa sih? Mesin percetakan sudah memadai sehingga pesanan luar daerah bisa dilakukan gitu. Strategisnya melakukan pengadaan mesin gitu. Percuma kalau misalnya kita ada kerjaan tapi nggak ada mesin gitu. Lalu di sini ada ancaman dari hasil analisisnya, yaitu tidak bersaing dengan perusahaan percetakan yang lain, pasti karena kompetitor itu banyak. Strategisnya gimana nih biar kita nggak ketinggalan zaman atau banyak persaingan, biar bisa nilai jualnya lebih, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kualitas yang prima, melakukan promosi penjualan dalam bentuk online maupun offline. Nah, sini strategisnya kembali yaitu meningkatkan promosi dan meningkatkan kompetensi SDM. Jadi harus sama rata itu antara karyawan satu dan karyawan lainnya. Lalu memberikan pelatihan pada karyawan baru secara bidang. Oke, slide selanjutnya itu analisis lingkungan internal. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada gambar 3 ini hasil analisis value chain. Di sini ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utamanya di sini ada pemesanan dan produksi, keuangan, administrasi dan pemasaran. Dan aktivitas pendukungnya ada pengelolaan sumber daya manusia, pemeliharaan mesin, pembelian bahan produksi, persediaan bahan baku, dan pelayanan pelanggan gitu. Nah, di sebelah kanan juga ada penjelasannya. Contoh aktivitas utama aktornya siapa? Direktur, manajer, sales manager, administrasi. Aktivitas pendukung sepertinya pun sama seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur aplikasi. Nah, aplikasi di sini kita menggunakan aplikasinya Microsoft Office. Pengguna aplikasi siapa nih? Pemilik perusahaan pastinya. Bagian pemesanan dan produksi gitu. Statusnya apa nih? Aplikasi belum di sini dah. Oke. Apalagi itu WhatsApp itu siapa sih penggunanya? Pemilik perusahaan atau seluruh karyawan. Statusnya upgrade. Oke, lanjut di sini sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada arsitektur teknologi tabelnya. Di sini ada kelompok-kelompok hardware, ada jenis dan jumlahnya lah, kurang lebih seperti itu. Contoh misalnya softwarenya, OS-nya, terus seperti desain grafis, security itu. Di sini ada penjelasan kita bisa memakai OS-nya Windows berapa. Misalnya Word-nya Microsoft Word, spreadsheet-nya kita pakai Excel, desain grafisnya kita pakai Photoshop, Corel Draw, security-nya kita pakai Smartnet dan lainnya gitu. Oke, kesimpulannya yaitu adalah hasil yang dilakukan menghasilkan informasi pada lokasi ternyata belum menerapkan SI atau TI sehingga kinerja menjadi tidak efisien karena belum menggunakan sistem sehingga perencanaan pengembangan belum terarah. Oleh karena itu, pengembangan strategi informasi yang telah dijabarkan pada portofolio MC Farland Grid yang menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya pengembangan web, sistem informasi inventaris, sistem informasi keuangan, sistem informasi pengolahan persediaan barang dan bahan baku, SAP, serta sistem informasi absensi dan cuti. Oke, sarannya dari saya itu
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memberikan dan menerapkan perencanaan strategis yang tepat melalui tahapan penyusunan perencanaan strategis informasi. Penelitian ini berfokus pada sistem informasi, maka di masa depan perlu mengkaji dari teknologi informasi itu hardware jaringan dan integrasi sistem. Selain itu perlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM agar mendukung proses bisnis perusahaan, juga membuat kemudahan pada pekerjaan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kata-kata yang tidak terbaca, mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa di subscribe kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.